Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membagikan 3 resep kue jajanan pasar yang masih selalu diminati ya sampai sekarang karena memang rasanya yang enak. Oke, langsung aja ya kita masuk ke resep yang pertama. Di sini aku mau membuat lupis ketan. Ini lupis rasanya sangat enak, manis dan gurih, padat tapi nggak keras, super lembut. Di sini juga aku bagikan ya bagaimana caranya membungkus lupis ini dan bagaimana merebusnya agar cepat mateng tapi nggak butuh waktu yang lama dan nggak menghabiskan gas. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan beras ketan sebanyak 600 gram yang sudah aku rendam kurang lebih selama 2 jam dan sudah aku cuci bersih ya, seperti ini. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan juga daun pisang yang sudah aku lap bersih. Nah, ukurannya seperti ini ya. Dan sudah aku siapkan lidinya. Selanjutnya langsung aja ya, ini aku bungkus beras ketannya, lipat bagian ujung daun seperti ini. Nah, masukkan ke dalam tangan di bagian ujung jempol, kita bentuk lingkaran ya. Masukkan sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan beras ketannya. Nah, tutup menggunakan daun bagian ujung seperti ini, tekan menggunakan 2 jempol ya agar padat dengan menggunakan telunjuk. Nah, kita lipat seperti ini. Putar. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita tutup menggunakan lidi saja. Nah, ini lidinya kita tusukkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dijamin deh pokoknya dengan cara seperti ini pembungkusannya, beras ketannya tidak akan pudar atau nggak akan buyar saat kita kukus nanti ya. Ikuti langkah proses pembungkusanku, aku jamin deh ini bakal aman saat direbus. Oke, kita lanjutkan pembungkusannya sampai dengan beras ketannya habis. Nah, ini proses pembungkusannya sudah selesai semua ya. Ini sudah siap kita rebus. Di sini sudah aku siapkan air mendidih seperti ini ke dalam panci. Ke dalam air mendidih lalu tambahkan dengan 2 lembar daun pandan, diikat simpul seperti ini. Lalu langsung saja ya masukkan beras ketannya yang sudah dibungkus menggunakan daun seperti ini. Nah, masukkan semuanya.
Setelah semua masuk, ini kita tutup lalu rebus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, matikan kompornya, diamkan selama 30 menit dan rebus kembali selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit kita matikan kompor ya. Air sudah mulai menyusut seperti ini. Diamkan hingga airnya hangat. Setelah airnya hangat, boleh kita angkat lupis ini. Lupis ini aku jamin sudah matang. Gimana, nggak perlu waktu yang lama kan untuk membuat lupis ini? Lupis ini sudah aku angkat semua dan ini hasilnya. Ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, kita sisihkan. Selanjutnya sambil menunggu lupisnya dingin, aku siapkan sebanyak 200 gram kelapa parut muda yang sudah aku hilangkan kulit arinya ya. Di sini lalu aku kukus menggunakan klakat, kukus selama kurang lebih 10 menit saja. Nah, setelah 10 menit ini langsung aku angkat. Selanjutnya ke dalam panci masukkan sebanyak 250 gram gula aren atau gula merah ya, dan tambahkan air sebanyak 300 ml. Ini kita panaskan ya hingga gula merahnya larut. Aduk-aduk agar gula merah ini tidak gosong. Nah, panaskan sampai mengental seperti ini. Ini nggak perlu kita tambahkan dengan tepung maizena. Ini asli gula aren dan air saja ya. Nah, ini lupisnya sudah mulai dingin. Langsung saja ya, ini kita buka satu persatu lupisnya. Ini lupisnya padat dan sama sekali nggak ada yang ambiar ya saat proses perebusan. Lupisnya padat tapi ini asli lembut banget di bagian dalamnya. Padat tapi tetap lembut ya. Nah, kita buka lupisnya sampai dengan selesai. Nah, ini sebagian lupis yang sudah aku buka dari bungkusnya. Terlihat cantik dari bentuknya ya. Langsung saja ini aku taburi menggunakan kelapa muda parut yang sudah aku kukus di awal tadi. Lalu tambahkan dengan kuah kinca atau kuah gula merahnya di bagian atas. Siramkan dengan rata. Ini aromanya udah sangat enak. Ini lupisnya sudah siap kita sajikan ya. Nah, ini tampilannya sangat cantik. Sebentar aku ambil satu. Seperti ini ya hasilnya. Lupis yang sudah aku taburi dengan kelapa parut dan gula merahnya. Sebentar aku cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Lupis ini benar-benar lembut teksturnya. Enak, manisnya pas, gurih, mantap. Nah, gimana? Mudah kan cara membuat lupisnya? Dan kita nggak perlu waktu yang lama untuk proses perebusannya. Nggak memakan waktu yang lama, dan nggak perlu ya menghabiskan gas banyak-banyak. Lupis ini dalam waktu setengah jam sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Kita masuk ke resep yang kedua ya. Di resep yang kedua ini aku mau membuat cenil. Nah, cenil ini rasanya nggak kalah enak dari lupisnya. Rasanya enak, teksturnya kenyal dan lembut. Masih sama ya, kuah ini kita taburi menggunakan kelapa muda dan kuah kincanya. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan kelapa parut. Aku gunakan setengah butir kelapa parut yang masih muda. Jangan lupa hilangkan kulit arinya terlebih dahulu agar terlihat putih. Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan garam dan aduk hingga rata ya dengan kelapa parut ini. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah diberi garam ini ke dalam kukusan dan tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah aku ikat simpul. Lalu kukus ya selama kurang lebih 10 menit.
Setelah 10 menit ini kelapa parutnya sudah matang. Ini bisa kita angkat ya. Sisihkan sebentar kelapa parut ini. Langkah keduanya kita membuat saus dari gula merah ya. Di sini aku masukkan air sebanyak 150 ml, lalu tambahkan dengan 100 gram gula merah. Di sini aku menggunakan gula aren yang sudah aku sisir. Tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu panaskan di atas kompor dengan api yang kecil hingga mendidih ya, dan gula merahnya semuanya larut. Setelah gula merahnya larut, tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan aduk kembali hingga tepung maizena ini tercampur rata dengan air gula merah. Dan jika sudah tercampur rata, ini sudah aku tuangkan ya ke dalam mangkuk. Ini saus dari gula merahnya. Selanjutnya ini sisihkan sebentar ya saus gula merahnya. Masuk ke tahap berikutnya ya. Di sini kita membuat adonan cenil. Aku masukkan ke dalam wadah 100 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Tambahkan dengan setengah sendok makan garam halus. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 250 ml. Tuangkan airnya sedikit demi sedikit ya. Lalu aduk menggunakan tangan seperti ini. Jangan lupa ya untuk cuci tangan terlebih dahulu. Aduk-aduk supaya rata. Tambahkan kembali sisa air yang masih ada ke dalam adonan tepung tapioka dan tepung terigu ini. Aduk hingga kalis ya. Nah, ini adonan sudah kalis, sudah bisa dicetak. Sebelumnya ini aku bagi dua sama rata terlebih dahulu. Lalu aku masukkan ke dalam 2 mangkuk seperti ini ya. 1 mangkuk aku tambahkan dengan pewarna hijau atau pasta pandan, dan satunya aku beri pewarna merah tua ya. Aduk adonan yang sudah diberi pewarna atau pasta pandan ini. Aduk hingga rata, hingga bagian berwarna putihnya itu tidak terlihat ya. Nah, seperti ini hijaunya sudah merata. Selanjutnya adonan yang diberi dengan tambahan warna merah tua, aku aduk hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini adonan sudah tercampur rata masing-masing warnanya ya. Selanjutnya langsung aja ya, ini bisa kita cetak. Di sini sudah aku siapkan tempat yang aku taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu, supaya nggak lengket. Nah, aku bentuk panjang-panjang seperti ini ya. Nah, lakukan sampai dengan selesai. Untuk bentuk bisa juga teman-teman dibikin bulat-bulat ataupun persegi 4. Pokoknya kalau bentuk itu sesuai selera ya. Kalau aku dibentuk panjang-panjang kecil seperti ini. Nah, lakukan pembentukan adonan hingga adonannya selesai ya. Nah, ini adonan hijaunya sudah hampir selesai aku bentuk seperti ini ya. Selanjutnya langsung aja ini aku rebus ke dalam air mendidih seperti ini. Masukkan satu persatu ke dalam air mendidih. Selanjutnya rebus cenil ini hingga matang ya, dengan tanda atau dengan ciri-ciri cenil ini sudah mengapung di bagian atas air. Nah, sudah seperti ini ya. Ini sudah bisa kita angkat, jangan lupa tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita rebus yang berwarna merah. Masukkan satu persatu hingga semuanya masuk ya ke dalam air mendidih ini. Sama dengan sebelumnya, rebus hingga cenil ini mengapung di bagian atas airnya. Itu menandakan cenil ini sudah matang ya. Nah, cenil ini sudah mulai mengapung di bagian atas seperti ini. Lalu ini langsung aja aku angkat menggunakan serok seperti ini. Nah, ini warnanya juga cantik, merahnya. Angkat semuanya dan tiriskan. Masuk ke langkah berikutnya ya. Di dalam piring aku masukkan
kelapa parut yang sudah aku kukus di awal tadi. Lalu ini masukkan dengan cenil yang sudah kita buat tadi. Lumuri cenil dengan kelapa parut. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah sebagian cenil ini sudah dilumuri dengan kelapa parutnya, ini sudah siap ya, kita letakkan di dalam piring saji. Seperti ini, aku tata dengan sedemikian rupa di atas piring, biar lebih cantik lagi hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, cenil yang sudah aku tata di dalam piring saji. Selanjutnya langsung saja ya, ini aku siram menggunakan saus gula merahnya. Ratakan di bagian atas. Wah, ini sudah terlihat cantik banget. Pasti enak. Pokoknya udah tergoda duluan pengen cicip cenil ini. Sebentar aku cicip ya. Bismillahirrohmanirrohim. Cenil ini enak. Nggak cukup cuma satu untuk mencicipnya. Rasa dari cenil ini benar-benar enak, manis gurihnya itu menyatu, mantap. Tekstur dari cenil ini kenyal, pokoknya enak. Aku jamin semuanya suka dengan cenil ini. Untuk teman-teman jangan lupa ya ikutan mencoba membuat cenil ini di rumah. Kita masuk ke resep yang ketiga ya. Di resep yang ketiga ini aku mau membuat kue klepon. Nah, seperti ini kuenya bentuknya. Teksturnya juga lembut. Rasanya nggak kalah enak dari dua kue yang sudah aku buat di awal tadi. Langsung aja ya, kita simak cara membuatnya dan bahan apa saja yang digunakan. Untuk membuat kue klepon ini, di sini sudah aku siapkan setengah butir kelapa muda yang di sini sudah aku parut ya, dan dihilangkan kulit arinya terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok makan garam halus, lalu aduk rata. Setelah garamnya tercampur rata dengan kelapa parutnya, ini lalu aku masukkan ke dalam kukusan ya. Tambahkan dengan 1 lembar daun pandan agar lebih wangi. Kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, ini kelapa parutnya sudah matang dan ini angkat ya, keluarkan dari dalam kukusan. Ini sudah aku keluarkan dari dalam kukusan, lalu biarkan dingin dan ini kita sisihkan sebentar ya. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan air hangat sebanyak 250 ml. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan garam ya, lalu aduk hingga garam dan gula pasir ini larut di dalam air. Setelah gula pasir dan garam ini larut di dalam air, ini selanjutnya aku sisihkan sebentar ya. Langkah berikutnya, di sini sudah aku siapkan wadah seperti ini, lalu aku masukkan sebanyak 220 gram tepung tapioka dan tambahkan dengan 30 gram tepung terigu. Selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit, air yang sudah aku larutkan dengan garam dan gula ya. Lalu aduk menggunakan tangan saja seperti ini hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air ke dalam adonan ini. Aduk kembali hingga semua tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonan sudah mulai kalis. Ciri-ciri adonan kalis seperti ini ya, sudah tidak lengket lagi di tangan dan di dalam baskomnya dapat kita bersihkan. Jadikan satu ke adonan seperti ini. Baskomnya jadi bersih seperti ini ya. Ini pertanda sudah kalis. Lalu tambahkan dengan pasta pandan. Tambahkan pasta pandan ini secukupnya untuk warna sesuai selera. Aduk pasta pandan ini hingga tercampur rata ke seluruh adonan ya. Ini pasta pandannya sudah tercampur rata ya di dalam adonan. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan gula aren yang sudah aku sisir. Gunakan secukupnya saja gula arennya untuk isian. Langkah berikutnya langsung aja ya, ini aku cetak adonan.
Ambil sejumput adonan, lalu bentuk bulat-bulat dan diisi dengan gula merah ya. Tutup kembali adonan ini hingga gula merahnya tertutup rapat dan bentuk bulat-bulat seperti ini ya, kita bulatkan hingga bulatannya rapi seperti ini, dan pastikan tidak ada gula merah yang masih terlihat di bagian luar adonan agar nanti ini tidak bocor ya. Oke, lakukan sampai adonan habis ya untuk pencetakan kue klepon ini. Ingat, bulatkan dengan rapi kue klepon ini agar tidak ada gula merah yang masih nongol di bagian luarnya, agar nanti di saat perebusan tidak ada gula merah yang bocor ya, agar kue klepon ini terlihat lebih cantik. Oke, ini sudah selesai aku bulat-bulatkan untuk bagian pertama ini. Langkah berikutnya langsung aja ya, ini masukkan kue klepon yang sudah dibulat-bulatkan dan diisi dengan gula merah ke dalam air mendidih seperti ini. Rebus hingga kue klepon ini mengapung atau mengambang. Ciri-ciri kue ini sudah matang yaitu kue kleponnya sudah mengambang di bagian atasnya ya. Nah, ini kue klepon sudah mengambang seperti ini. Ini langsung saja bisa kita angkat. Jangan lupa tiriskan terlebih dahulu ya. Kue klepon ini kita tiriskan, langsung saja masukkan ke dalam kelapa muda yang sudah kita kukus di awal tadi. Balurkan ke seluruh kue klepon seperti ini ya. Nah, balurkan kue klepon ke dalam kelapa muda ini ya sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya, kue klepon yang sudah aku balur dengan kelapa parutnya. Cantik seperti ini ya. Aroma dari pandan dan gulanya itu sudah semerbak. Pokoknya ini wangi banget. Kue klepon ini ternyata cara membuatnya mudah banget. Nggak perlu kita buat banyak-banyak, tapi hasilnya sudah banyak, cukup untuk dimakan sekeluarga ya. Sebentar aku ambil satu contoh untuk sampelnya. Ini aku buka, lembut banget kue klepon ini, dan ini gula merahnya lumer. Seperti ini, kue kleponnya lembut dan sedikit kenyal. Sebentar aku coba kue klepon ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Rasa kue klepon ini manis, gurih. Teksturnya sedikit kenyal dan super lembut banget. Aku jamin, pokoknya ini semua orang suka dengan kue klepon ini karena rasanya yang super enak. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.